Halo Kakak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat ya. Salam untuk ayah dan bunda. Nah, Kakak, pada pertemuan kali ini Miss Fitri akan membahas matematika di kelas 3 SD, yaitu tentang kompetensi dasar 3.3, menyatakan suatu bilangan sebagai jumlah selisih hasil kali atau hasil bagi dua bilangan cacah. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian dapat membagi dua bilangan, yaitu puluhan satuan, ratusan kesatuan, ratusan puluhan, ribuan satuan, atau ribuan puluhan. Oke, sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Sekarang kita lanjut ya. Nah, yang tadi sudah Miss Fitri sampaikan, tujuan pembelajaran kita adalah salah satunya untuk pertemuan kali ini kita akan membahas pembagian susun bawah yang biasanya dikenal dengan pembagian pistol. Nah, di sini Miss Fitri akan bahas pembagian susun bawah, yaitu nilai puluhan dibagi dengan nilai satuan. Oke, sekarang kalian lihat ya. Nah, di sini Miss Fitri sudah memberikan contoh. Pertama, misalnya 63 dibagi 3. Nah, sekarang kita jawab ya. Nah, 63 dibagi 3 ini bisa kita tuliskan 63 per 3. Nah, ini nilainya maksudnya pertanyaannya sama. 63 dibagi 3 sama dengan 63 per 3. Itu sama saja. Nah, kira-kira berapa ya hasilnya? Nah, sekarang kita gunakan pembagian pistol yang tadi sudah Miss sampaikan. Kenapa Miss bilang pembagian pistol? Karena bentuk pembagiannya seperti pistol ya. Nah, atau disebut pembagian susun bawah. Nah, sekarang kita letakkan 63-nya itu di dalam pistol. Kemudian 3-nya di luar pistol. Nah, ini kalian jangan sampai tertukar ya. Jadi bilangan yang atas ya, itu kita letakkan di dalam pistol. Dan bilangan yang bawah kita letakkan di luar. Jangan sampai tertukar. Nah, sekarang kalian perhatikan ini 63. Nah, pertama 6-nya terlebih dahulu kita bagi dengan 3. Nah, di sini konsepnya adalah ya, 3 itu dikali berapa ya supaya 6? Nah, lebih bagus kalau hasilnya tepat, pas. Tapi kalau tidak bisa, boleh mendekati ya. Nah, tapi tidak boleh lebih dari 6. Oke, Miss ulang ya. Lebih tepat itu kalau pas hasilnya 6. 3 dikali berapa supaya 6. Tapi kalau misalnya tidak bisa, itu boleh mendekati hasilnya. Tapi tidak boleh melebihi 6. Nah, sekarang kita lihat perkalian 3 terlebih dahulu. Tentunya kalian hafal dong ya. 3 dikali 1 sama dengan 3. Kemudian 3 dikali 2 sama dengan 6. Nah, kemudian 3 dikali 3, 9. Kira-kira kalian pilih yang mana ya supaya hasilnya 6? Tentu kalian pilih 3 dikali 2 sama dengan 6. Nah, yang berwarna merah ini angkanya sebagai pengali dan yang berwarna putih sebagai hasil kali. Angka pengali tadi kita letakkan di atas. Oke, tadi 3 dikali 2 sama dengan 6. Maka 2-nya kita letakkan di atas ya. 2 dikali 3 atau 3 dikali 2 itu sama dengan 6. Nah, 6-nya kita letakkan di bawah, kemudian dikurang. 6 dikurang 6 sama dengan 0. Karena 0 tidak bisa dibagi 3, maka 3 yang di sebelah 6 tadi kita turunkan.
Nah, menjadi 3, 0,3. Maka 3 saja ya. 3 dibagi 3. Nah, berapa ya? 3 dikali berapa supaya hasilnya 3? Nah, kita lihat yang tadi. 3 dikali 1 sama dengan 3. Maka satunya kita letakkan di atas. Kemudian hasil kalinya yaitu 3 kita letakkan di bawah. Kemudian kita kurang. 3 dikurang 3 sama dengan 0. Oke, sekarang kita lanjut ya. Jadi hasilnya 21 ya. Sekarang kalian perhatikan nomor 2, yaitu 74 dibagi 2. 74 dibagi 2 bisa kita tuliskan 74 per 2. Nah, ini berapa ya hasilnya? Kita kerjakan dengan cara pistol. Jangan lupa angka yang di atas kita letakkan di dalam pistol. Angka yang di bawah kita letakkan di luar pistol. Nah, sekarang kita lihat di sini ada 7 dibagi 2. Kira-kira 2 kali berapa ya supaya 7? Masih ingat kan yang tadi? Kalau tidak bisa tepat hasilnya 7, maka boleh mendekati, tapi tidak boleh lebih. Nah, sekarang perhatikan perkaliannya. Di sini ada 2 dikali 3 sama dengan 6. Kemudian 2 dikali 4 sama dengan 8. Nah, sekarang kalian lihat. 2 dikali 5 sama dengan 10 ya. 2 dikali 6 sama dengan 12. Nah, kemudian 2 kali 7 sama dengan 14. Masih ingat ya, yang berwarna merah tadi ini sebagai pengali dan yang berwarna putih sebagai hasil kali. Yang berwarna merah nanti kita letakkan di atas, yang putih kita letakkan di bawah ya. Sekarang perhatikan. 7 dibagi 2. Kira-kira 2 kali berapa ya supaya 7? Nah, kalian bisa lihat perkalian yang tadi ya. Kalau 2 dikali 3 sama dengan 6, mendekati. 2 dikali 4 sama dengan 8. Nah, 8 ini lebih dari 7. Maka kita tidak boleh menggunakan 2 dikali 4. Kita gunakan yang 2 kali 3 sama dengan 6. Ini yang paling mendekati. Maka 3-nya kita letakkan di atas, hasilnya 6 kita letakkan di bawah ya. Sama saja 2 dikali 3 sama dengan 6. Kemudian kita kurang, 7 dikurang 6 sama dengan 1. 1 karena lebih kecil nilainya dari 2, maka tidak bisa dibagi. Oleh karena itu, kita turunkan angka 4 ya, menjadi 14. 14 dibagi 2 berapa ya? Kira-kira 2 dikali berapa ya supaya 14? Nah, tadi sudah terlihat di sini 2 dikali 7 sama dengan 14. Maka 7-nya kita letakkan di atas, kemudian 14-nya di bawah. Sekarang kita kurang. 14 dikurang 14 sama dengan 0. Maka hasilnya 37. Oke, mudah ya Kak. Sekarang kalian perhatikan contoh berikutnya. Contoh yang ketiga, 14 dibagi 4. Nah, sekarang kita jawab ya. 14 dibagi 4 bisa kita tuliskan sama seperti tadi. 14 per 4. Nah, kira-kira ini hasilnya berapa ya? Kita kerjakan dengan bagian pistol. Jangan lupa angka yang di atas kita letakkan di dalam pistol. Angka yang di bawah kita letakkan di luar pistol. Nah, sekarang 14 dibagi 4. Kira-kira 4 dibagi berapa ya supaya 14? Kenapa Miss Fitri tidak membagi 1 terlebih dahulu dibagi 4? Karena 1 ini kurang dari 4. Maka Miss Fitri langsung mengambil 14 ya. Jadi 14 dibagi 4. Nah, kita lihat perkalian 4 dulu. 4 dikali 2, 8. 4 dikali 3, 12. 4 dikali 4, 16. 4 dikali 5, 20.
Nah, masih ingat ya, ini sebagai pengali yang berwarna merah dan yang putih sebagai hasil kali. Kira-kira 14 dibagi 4 berapa ya? Kita lihat 4 dikali berapa supaya 14 atau mendekati 14. Nah, di sini kalian bisa lihat 4 dikali 3 sama dengan 12. Oke, maka 3-nya kita letakkan di atas. 3 dikali 4 sama dengan 12. Kenapa Miss Fitri tidak ambil 4 kali 4? Karena hasilnya 16, lebih dari 14. Sekarang kita kurang. 4 dikurang 2 sama dengan 2. 2 lebih kecil daripada 4. Oleh karena itu, kita harus meminjam 0. Nah, di sini kenapa kita pinjam 0 sedangkan di samping 14 sudah tidak ada lagi? Ya, ini boleh ya. Nah, karena untuk mendapatkan hasil yang lebih tepat. Nah, sekarang 20 dibagi 4 sama dengan, nah, seperti yang Miss sampaikan sebelumnya, jadi ketika kita ingin meminjam angka 0, kita letakkan tanda koma di atasnya. Ya, di atas ini kita kasih tanda koma. Jadi ketika kita pinjam 0, kita letakkan tanda koma. Nah, koma ini hanya sekali saja, pertama kali yang minjam 0. Nah, 20 dibagi 4 sama dengan 5. 5 dikali 4 sama dengan 20. Kemudian kita kurang, hasilnya 0. Maka hasilnya 3,5. Oke, sekarang contoh berikutnya. Nomor 4, 17 dibagi 5. Nah, di sini bisa kita tulis ya, 17/5. Kira-kira hasilnya berapa ya? Kita gunakan pembagian pistol lagi. Masih ingat ya, angka yang di atas itu di dalam pistol, 17, angka yang di bawah di luar pistol, yaitu 5. Nah, sekarang 17 dibagi 5. Kenapa Miss langsung 17? Karena kalau 1 itu kan kurang dari 5. Nah, itu sudah pasti tidak bisa, makanya kita lanjut 17 ya. Ke sampingnya langsung 17 dibagi 5. Nah, di sini kita lihat dulu perkalian 5. 5 dikali 2 10, 5 dikali 3 15, 5 dikali 4 20. Nah, sekarang 17 dibagi 5. 5 dikali berapa ya supaya 17 atau mendekati 17, tapi tidak boleh lebih dari 17. Ya, betul sekali, yaitu 5 dikali 3 sama dengan 15. Karena kalau dikali 4 hasilnya 20, lebih dari 17. Nah, itu aturannya tidak boleh ya. Nah, sekarang 5 dikali 3. Nah, angka yang merah ini sebagai pengali dan yang putih sebagai hasil kali. 3-nya kita letakkan di atas. 5 dikali 3 sama dengan 15. Sekarang kita kurang. Nah, di sini 1 dikurang 1 itu kan sama dengan 0. Kemudian 7 dikurang 5 sama dengan 2. Nah, yang tadi Miss sampaikan, karena 2 ini dibagi 5 tidak bisa, nilainya lebih kecil, maka kita pinjam 0. Nah, ini boleh. Tapi jangan lupa, kalau kita meminjam 0, kita harus meletakkan tanda koma. Nah, ini hanya sekali saja ya, di awal peminjaman angka 0. Sekarang 20 kita bagi 5. Nah, 5 dikali berapa ya supaya 20? Betul sekali, dikali 4. Nah, sekarang 4 dikali 5 sama dengan 20. Sekarang 20 dikurang 20 sama dengan 0. Nah, maka hasilnya adalah 3,4. Nah, kakak, ini adalah cara pembagian susun bawah atau yang lebih dikenal dengan pembagian pistol. Nah, mudah-mudahan kalian dapat memahaminya ya dengan jelas. Nah, sekarang untuk melatih kemampuan kalian bisa kerjakan latihan di bawah ini. Jangan lupa
gunakan caranya. Oke, cara pistol ya. Nah, sekarang Miss ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah kakak.